Bab 1601. Penguasa kota Xuanjian hampir memuntahkan seteguk darah di tempat. Hampir seketika, hati kudusnya kacau. Presiden Jimmy dan Presiden Seduktif juga terkejut. Setelah bekerja lama, aku malah salah sasaran. Nima, kau anak kecil bukan bidat, jadi kau main palu. Kasihan sekali. Saat ini, tepat ketika San Sheng, pemilik kota Xuanjian, Presiden Jimmy, dan Presiden Seduktif Beauty, tercengang astonished. Dewa Variasi langsung memanfaatkan celah ini. Duri Tuseng. Hancurkan. Aku melihat Dewa Variasi tiba-tiba mengorbankan duri tajam berdarah. Dia mengayunkannya di langit. Duri tajam berdarah itu meledak dengan kekuatan yang menembus segalanya. Sinar darah dengan kuat menembus penghalang yang didirikan bersama oleh 3 bijak agung surga. Dewa Variasi berubah menjadi awan kabut lagi, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Wajah San Sheng tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin? Dewa yang selalu berubah ini, hanya seorang setengah bijak, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk menembus penghalang kita? Kata Tuan Kota Xuanjian dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Apakah itu senjata Dao? Benda yang menembus penghalang kita dan yang lain barusan pasti adalah senjata Dao, kalau tidak dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Presiden Jimmy tampak bertekad. Ternyata pencuri kecil ini pasti membawa artefak Dao, dan dia takut aku akan menginginkan harta karun yang ada padanya, jadi dia tidak sabar untuk melarikan diri dari kota alam semesta. Presiden yang menggoda itu tiba-tiba menyadari. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus memburu pencuri kecil ini, atau berbalik dan menangkap bidat jahat itu? Penting untuk menangkap Dewa Bita. Sebelum Dewa Bita melarikan diri, mungkin ada kesempatan untuk memburunya. Jika waktu terbuang untuk pencuri kecil ini, mungkin Dewa Bita benar-benar akan melarikan diri. Ketika saatnya tiba, para petinggi akan menyalahkanmu. Aku tidak bisa menunggu semuanya. Tuan Kota Xuanjian mengambil keputusan tegas. Tidak mungkin, rumah besar Tuan Kota saya telah dijarah. Jika gelombang ini tidak membawa kembali ajaran sesat Dewa Jahat, ini mungkin akan menjadi kerugian besar. Yang penting adalah rumah besar Tuan Kota memiliki kristal ruang asli senilai 5 juta yuan. Jika benda ini dicuri oleh Dewa Jahat sesat, alam semesta iblisnya yang bermutasi pasti akan mengalami peningkatan besar dalam waktu singkat. Mungkin ketika saatnya tiba, bahkan Raja Bijak Dao Surgawi tingkat 12 pun tidak akan mampu membunuhnya. Jangan biarkan ini terjadi. Konsekuensinya terlalu serius. Adapun penguasa Variasi, meskipun dia membawa senjata Taois tingkat 11, itu benar-benar membuat gatal. Tapi saat ini, kau tidak boleh kehilangan yang besar karena yang kecil. San Sheng dengan tegas kembali untuk membantu kota alam semesta. Peri Baibian melihat bahwa San Sheng tidak melanjutkan penangkapannya. Hatinya tiba-tiba lega. Ini berbahaya. Sial, gelombang ini hampir dingin. Untungnya aku memiliki duri pembantaian suci, yang bahkan dapat memecahkan segel larangan orang suci surga, jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Ketiga orang suci itu tampaknya telah menyerah memburuku karena kesesatan para dewa jahat yang menyebabkan kekacauan yang lebih besar di kota alam semesta. Mengapa kau tidak kembali dan melihatnya? Seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Tak satu pun dari kalian menyangka aku akan kembali setelah melarikan diri. Haha, aku melihat sebuah pikiran di benaknya. Metode mencubit jari. Transfigurasi. Berubah. Namun dalam sekejap, penguasa Dewa Variasi berubah dari pria kekar dan kuat menjadi wanita cantik yang unik dan memukau. Kipas wanita ini diukir dengan giok, dengan otot dan tulang sedingin es, tangan seperti bulu kucing, anggun dan memesona, dengan sosok yang anggun. Wajahnya seperti malaikat, tubuhnya seperti iblis. Seperti karakter yang keluar dari komik. Kecantikannya sedikit tidak nyata. Tapi inilah persis penampilan asli Peri Variasi. Kali ini, dia tidak menyamar, tetapi mengembalikan penampilan aslinya. Sebagai Dewa Variasi, dia telah menggunakan ribuan wajah, tetapi penampilan aslinya belum pernah terungkap di lautan kekacauan. Jadi sekarang gunakan identitas yang paling otentik, belum lagi sang bijak dari jalan surgawi, bahkan jika sang bijak dari jalan surgawi ada di sini, sama sekali tidak ada keanehan. Dewa yang selalu berubah yang telah memulihkan penampilan aslinya berbalik dan terbang ke kota alam semesta. Berbicara tentang Chen Yuan, Diji, dan Dewa Salju. Tidak lama setelah meninggalkan kota alam semesta. Baru saja mengalami masalah. Saya melihat sekelompok lebih dari 30 dewa kosmik puncak, ditambah 6 atau 7 pembangkit tenaga semi suci. Dia dengan agresif menghalangi Chen Yuan dan rombongannya. Orang-orang ini jelas bukan pengawal jenderal istana penguasa kota. Bukan pula para ahli dari kekuatan raksasa lainnya. Mereka semua adalah dewa laki-laki atau setengah suci, dan semuanya tampak tampan dan gagah tanpa terkecuali. Jika mereka debut dalam satu kelompok, mungkin semuanya akan menjadi dewa laki-laki kelas atas. Tapi sekarang mereka semua memiliki identitas yang sama.
Pasukan anjing penjilat Peri Danyin. Peri Danyin berjalan keluar dari kerumunan dengan tenang. Pencuri kecil, apakah kau pikir kau bisa meninggalkan kota kosmik dengan selamat? Kursi ini sudah lama menunggumu di sini. Kau hanyalah seorang kaisar kosmik, dan kau berani menyinggung seorang ahli setengah suci. Apakah kau akan bersujud mengakui kesalahanmu dan memohon padaku untuk mengampuni nyawa anjingmu, atau kau akan bersujud mengakui kesalahanmu setelah mereka bergerak? Peri Danyin melipat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya penuh dengan ancaman. Rupanya, Chen Yuan tidak menyangka Peri Danyin menyimpan dendam seperti ini, sampai-sampai mencari seseorang untuk menghentikannya di saat seperti ini. Benar saja, dia lebih memilih menyinggung penjahat daripada seorang wanita. Menunduk untuk mengakui kesalahanmu. Aku khawatir kau terlalu banyak berpikir. Ubi jalar busuk dan telur burung busuk yang kau sebut itu tidak cukup untuk kuselesaikan dengan satu tangan. Aku sarankan semuanya segera pergi dari sini. Perselisihan antara aku dan Peri Danyin di luar kendali kalian. Jika kalian harus ikut campur dalam urusan orang lain, hati-hati dengan konsekuensinya. Kata Chen Yuan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, 6,5 orang suci tertawa marah. Dewa kosmik lainnya juga menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Kaisar Dewa peringkat ke-10 berani mengancam 6,5 orang suci dan lebih dari 30 dewa puncak alam semesta secara langsung, kaulah yang pertama. Cukup brengsek. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Nak, kau sedang mencari kematian. Wosh, wosh, wosh. Beberapa ahli kekuatan semi-Saint sedang bersiap untuk melakukannya. Tiba-tiba 3 cahaya yang melesat terbang di atas. Aku melihat 3 aura suci yang sangat menakutkan turun tiba-tiba. Menatap bumi seperti seorang raja. Apa yang kalian lakukan? Peri Danyin, mengapa kau? Tanya Tuan Kota Xuanjian dengan ekspresi terkejut. Ya, apakah ini kedatangan para santo dari jalan surgawi? Tuan para santo, kalianlah yang harus menjadi tuanku. Peri Danyin telah menyuruh seseorang untuk memerasiku. Penjahat itu tidak pernah menyinggung Peri Danyin, tetapi dia mendominasi, tidak masuk akal, menindas yang lemah, dan melakukan banyak kejahatan. Penjahat itu pernah mengucapkan beberapa kata yang baik di Pavilion Danxian. Sekarang dia membawa orang untuk menghalangi saya dan mengancam saya. Saya akan bersujud kepadanya untuk meminta maaf, Tuan Kota tidak boleh membiarkannya lolos. Saya mohon kepada Tuan Suci untuk mengambil keputusan untuk saya. Teriak Chen Yuan dengan ekspresi kesal. Apa yang dikatakannya langsung membuat San Sheng merasa marah. Para bidat sialan itu belum tertangkap. Siapa yang mau peduli dengan hal-hal sepelemu? Jadilah penguasa kelumpuhanmu, enyahlah dari sini. Bab 1602. San Sheng sama sekali tidak repot-repot mengurus Chen Yuan. Mereka hanya mengabaikan fenomena intimidasi ini. Paling-paling, dia mengajukan satu pertanyaan, lalu melarikan diri ke arah kota semesta dengan kecepatan tinggi. Dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Sialan, Tuan Kota, jangan pergi. Jika kau pergi, aku akan dipukuli. Dasar rumput. Apakah kau benar-benar pergi? Chen Yuan terdiam. Orang yang menjara istana Tuan Kota ada tepat di depanmu, tetapi kau memilih untuk lewat. Kesempatan telah diberikan kepadamu. Ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi kalian bertiga para santo untuk bergabung dan menekanku. Sampai jumpa lain kali, aku tidak akan sekuat sekarang. Saat itu, penggabungan pedang Hongmeng hampir selesai. Nak, kau menggonggong, jika kau punya sesuatu untuk digonggong lebih keras, mari kita lihat apakah para santo akan memperhatikanmu. Hukum rimba, survival of the fittest, adalah hukum survival abadi di laut kekacauan. Di luar kota alam semesta, kau masih berpikir seseorang akan mengendalikan hidup dan matimu, bukankah kau terlalu naif? Seorang pembangkit tenaga setengah suci mencibir sinis. Chen Yuan, sekarang kau harus membayar harga atas perbuatanmu. Aku akan memberimu pelajaran. Jika kau tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan pernah terlalu sombong. Peri Danyin tersenyum acuh tak acuh. Dia hanya melambaikan tangannya dengan santai. Detik berikutnya, lebih dari 30 Master Dewa Kosmik dan 6 pembangkit tenaga setengah suci secara kolektif meledak dengan aura yang sangat menakutkan dalam sekejap. Dunia terguncang. Kekacauan terjadi. Suasananya suram dan mencekik. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Peri Danyin. Bisa dibayangkan bahwa bahkan Chen Yuan memiliki seorang Dewa Kosmik dan seorang setengah suci di sisinya. Tetapi di bawah tekanan keunggulan absolut, mustahil baginya untuk memiliki sedikit pun ruang untuk melawan. Hasilnya sudah jelas. Tepat pada saat ini, aku melihat Chen Yuan dengan lembut mengulurkan tangan kanannya. Sebuah tripod kecil dengan santai dikorbankan olehnya. Kuali kekacauan, keluarlah. Kurung, tekan, segel. Terimalah. Aku melihat kuali kecil di tangannya terangkat melawan angin, dan dalam sekejap mata berubah menjadi kuali raksasa yang menutupi langit. Tripod ini membawa kekuatan untuk menekan hukum surgawi,
dan tiba-tiba mengeluarkan daya hisap yang sangat menakutkan. Sebanyak 36 dewa kosmik puncak dan 6 pembangkit tenaga semi suci, di bawah tekanan kuali raksasa, tidak memiliki ruang untuk melawan, dan langsung tersedot ke dalam kuali raksasa. Kekuatan supernatural mereka yang tak tertandingi sama sekali tidak mampu mereka tunjukkan. Bahkan menggunakan artefak suci untuk melawan pun tidak berpengaruh. Hampir dengan keunggulan yang menghancurkan, pertempuran berakhir dalam sekejap. Peri Danyin terheran-heran. Semua orang tercengang. Dia ingin melarikan diri, tetapi mendapati dirinya telah dipenjara di bawah blokade kuali raksasa. Sulit bahkan untuk menggerakkan tubuhnya. Dia adalah pembangkit tenaga semi suci, dan dia benar-benar merasa tidak berdaya untuk melawan. Apakah ini artefak Taois tingkat 11? Bahkan jika kau masih punya sedikit akal, aku tidak bisa menjagamu saat aku keluar kota kali ini, tetapi karena kau berinisiatif mengirimkannya ke pintuku, maka tetaplah di sini dan buatlah alkimia untukku. Aku tidak ingin alkemis suci tingkat 10 dikirim ke pintuku tanpa alasan. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya, tempat duduk ini tidak akan pernah memberimu alkimia. Kata Peri Danyin dengan jijik. Terserah kau. Di tanganku, kau pikir kau bisa lolos. Alam semesta awal, buka. Bayar aku. Kau, sesat. Peri Danyin menatap, saat ini, dia benar-benar terkejut. Peri Danyin, yang tidak bisa bergerak di bawah tekanan kuali kekacauan, hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dikumpulkan oleh Chen Yuan ke alam semesta awal. Pertama kali dia memasuki alam semesta awal, Chen Yuan menggunakan kekuatan surga untuk melucuti semua rasa hukumnya dan menyegel alam kultivasinya. Jujur saja, aku tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan kota alam semesta, aku bisa membawa pergi Peri Danyin, jadi aku tidak akan rugi. Setelah kuali kekacauan ditingkatkan 2 tingkat berturut-turut, itu benar-benar sangat kuat. Sangat mudah untuk menekan pembangkit tenaga semi-sein. Itu layak menjadi senjata Taois bawaan tingkat 11. Itu hampir seperti efek penghancur. Luar biasa. Tuan muda, kami. Cepat pergi, ketiga orang itu pasti akan segera bereaksi, tidak pantas untuk berlama-lama di sini. Meskipun aku memiliki 3 alat hebat itu, aku tetap tidak cukup kuat, dan aku belum pernah melawan seorang santo sejati dari jalan surgawi. Aku tidak tahu seberapa kuatkah orang suci sejati dari jalan surgawi itu. Sungguh tidak bijaksana menggunakan 1 orang melawan 3 orang secara gegabah. Bahkan jika kau ingin menguji kekuatan tempur sejati dari santo jalan surgawi, kau harus memilih pelatih yang cocok terlebih dahulu. Sekarang lebih baik keluar dan menghindari tepi jurang untuk saat ini. Kata Chen Yuan. Karena tidak ada kepastian mutlak akan kemenangan, maka jangan berpura-pura agresif. Chen Yuan hanya akan mempertimbangkan untuk mengambil inisiatif menyerang jika dia setidaknya persen yakin akan menghancurkan lawannya. Ini adalah operasi yang relatif stabil. Umumnya, situasi seperti ini, jika kau tidak bisa bertarung, jangan bertarung. Pahami dengan jelas kekuatan lawan, sehingga kau tidak akan kalah jika berpura-pura agresif. Chen Yuan membawa Diji, Dewa Salju, dan segera melarikan diri. Tiba-tiba, tampaknya ada gelombang napas mengerikan yang datang dari depan. Aku melihat di kehampaan yang kacau, seorang wanita yang menakjubkan dipukuli oleh seorang pria berjubah hitam, sehingga darah menyembur deras. Peri Variasi tidak pernah menyangka hal itu. Dia sudah berhasil lolos dari kejaran 3 orang suci, dan telah berhasil berubah menjadi wajah baru, serta mengubah semua aura di tubuhnya, termasuk aura jiwa. Mengapa dia masih diserang? Jika bukan karena sebagian besar kekuatan serangan yang dibawa oleh jubah Yu Tiansheng, dia mungkin akan terluka parah akibat pukulan barusan. Siapa kau? Mengapa kau ingin menyerangku? Apakah kau pikir hanya kau yang tahu rahasia Tusengton? Peta pedang dunia itu telah berada dalam koleksiku selama jutaan tahun, tetapi segel unik itu belum pernah dibuka. Jika aku tidak sengaja melelang gambar ini dan memastikan bahwa seseorang yang benar-benar mengetahui nilai gambar ini akan muncul dan membantu membuka segelnya, apakah kau pikir kau benar-benar bisa lolos dari pelacakan 3 orang suci dengan kemampuanmu sendiri? Kau, benar, peta pedang dunia di tanganmu telah lama dicap olehku, jadi tidak peduli bagaimana kau berubah, tidak peduli bagaimana kau mengubah napasmu, aku dapat menguncimu dengan kuat. Semua yang kau lakukan akan digunakan sebagai gaun pengantin untukku. Harta karun Taoisme adalah untuk mereka yang mampu hidup di dalamnya. Kau adalah seorang setengah suci, dan kau tidak layak menggunakan harta karun Taoisme seperti itu. Sekarang, kau bisa pergi dengan tenang. Pria berjubah hitam itu berkata dengan nada jahat. Pada saat ini, Peri Baibian akhirnya menyadari bahwa dia sedang ditipu. Pihak lain jelas adalah seorang suci sejati dari surga. Jika dia melakukan serangan mendadak, dengan kekuatan duri suci, dia masih punya kesempatan. Namun jika dia bertarung secara langsung, dia tidak akan punya kesempatan untuk menang, baik dia melakukan perhitungan mental atau tidak. Hancurkan untukku. Peri Variasi sekali lagi mengorbankan duri Tuseng, dan tiba-tiba menerobos batasan ruang.
Ingin melarikan diri lagi. Tapi kali ini, dia langsung terpental kembali. Percuma, aku sudah memasang 108 lapisan segel penghalang secara berurutan, bahkan jika kau memegang duri tuseng di tanganmu, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Bab 1603. Aku akan bertarung denganmu. Peri variasi memegang duri tuseng di tangannya, dan tiba-tiba melancarkan serangan mematikan. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi kilat merah dan menusuk ke arah orang suci berjubah hitam dengan kecepatan luar biasa. Cahaya merah kecil menembus kehampaan. Tak terbendung. Hantu berjubah hitam itu tertusuk dalam sekejap mata. Apakah ini berhasil? Tidak, itu tubuh palsu. Peri variasi langsung menyadari ada yang salah. Bagaimana mungkin seorang orang suci surgawi sejati bisa dibunuh semudah itu? Ini terlalu berlebihan. Dengan kemampuanmu yang kecil, kau berani melawan kapak di depanku. Cincin kelemahan. Diiringi suara suram. Terlihat lingkaran cahaya hitam turun dari langit, menjebak peri variasi dalam sekejap. Detik berikutnya, peri variasi hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berat, seolah-olah dihancurkan oleh ratusan juta gunung. Dan lingkaran cahaya hitam itu sepertinya menyedot semua kekuatan dari tubuhnya, termasuk kekuatan ilahi. Itu menyebabkannya menjadi sangat lemah dalam sekejap. Dia diserang lebih dulu dan terluka parah. Sekarang dia dipasangi cincin dewa kelemahan lagi, dan kekuatannya anjlok hingga hanya 1/10 dari sebelumnya. Menghadapi situasi ini, Peri Variety tidak bisa menahan rasa putus asa di hatinya. Kali ini, dia mungkin benar-benar kalah. Pihak lawan adalah seorang bijak surga, dan tingkat kekuatannya stabil dan mantap. Namun tetap sangat waspada. Hanya ada satu situasi di mana dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yaitu, lawan benar-benar tidak siap menghadapinya, dan memiliki kesempatan untuk menyelinap mendekat, sehingga memungkinkan untuk menunjukkan kekuatan duri suci. Tetapi situasi saat ini adalah pihak lawan sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Dan sudah memperhitungkan dua gelombang serangannya. Mungkin akan langsung menyerang hingga mati, dan pada akhirnya dia bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari lawannya. Siapakah Anda, Yang Mulia? Tidak ada permusuhan antara Anda dan saya. Tujuan Anda hanya untuk membunuh duri suci. Saya bersedia menyerahkan senjata Taois tingkat 11 ini, dan tolong biarkan saya hidup. Di saat kritis, Peri Baibian memutuskan untuk menyerah. Karena kau tak bisa melawan, kau tak bisa melarikan diri. Lebih baik mengaku secara strategis terlebih dahulu. Belum terlambat bagi seorang pria sejati untuk membalas dendam. Belum terlambat bagi seorang setengah suci untuk membalas dendam dalam juta tahun. Selama dia bisa menyelamatkan hidupnya, mungkin tidak ada kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Jika gelombang ini dihilangkan, maka semuanya akan berakhir. Hahaha, Xiao Baibian, apakah kau benar-benar tidak mengenal kaisar ini? Pria berjubah hitam itu muncul lagi. Kali ini, dia dengan lembut melepas topeng jubah hitamnya dengan tangannya. Seorang pria tinggi dan tegap dengan wajah tampan, aura yang kuat, dan tubuh ramping yang gagah muncul di depan Peri Varietas. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun, temperamen elegan, ketampanan yang tak tertandingi, terlahir dengan pupil ganda, supernatural dan luar biasa. Saat dia melihat wajah asli pria itu, mata Peri Baibian langsung memerah darah. Aura pembunuhnya tak terbendung dan mulai bergejolak. Pencuri anjing Hongdi, kaulah dia. Bajingan, aku akan membunuhmu. Ketika Peri Baibian melihat Kaisar Hong, dia tak bisa menahan diri untuk membayangkan adegan kejam ketika pencuri anjing ini membantai seluruh klannya. Latar belakang Peri Variety cukup luar biasa. Dia awalnya adalah kekuatan kosmik pertama di alam semesta yang luas, putri kecil dari Istana Surgawi. Ayahnya adalah Kaisar Yuan Hao, yang bertanggung jawab atas semua ras di alam semesta, dan ibunya adalah Tian Muwanci. Kedua orang tuanya adalah setengah suci. Dan dia adalah satu-satunya putri bungsu Kaisar Yuan Hao dan Tian Muwanci. Dia juga satu-satunya putri kecil di seluruh surga. Sejak lahir, dia telah menjadi makhluk paling mulia di seluruh alam semesta. Diberi ribuan hewan peliharaan sejak kecil. Kemudian, dia disukai oleh para petinggi dari alam atas, dan dia diterima sebagai murid istimewa. Dia sangat berbakat, menembus Kaisar Dewa Alam Semesta pada usia 100 tahun, menembus Penguasa Dewa Alam Semesta pada usia 500 juta tahun, dan dipromosikan ke peringkat ke-10 Penguasa Dewa pada usia juta tahun. Saya pikir dia akan menjalani kehidupan tanpa beban seperti ini. Tetapi 1000 juta tahun yang lalu, surga dilanda kekacauan. Kaisar Yuan Hao dan Tian Muwanci menyinggung Raja Bijak Langit yang menakutkan di lautan kekacauan. Keduanya terluka parah. Roh purba terluka parah, dan tubuh ilahi dipenggal. Setelah melarikan diri kembali ke alam semesta, ia awalnya ingin menggunakan harta karun langit untuk memulihkan diri dan membentuk kembali tubuhnya. Namun sebagai Kaisar Langit, Kaisar Hong, yang paling dipercaya oleh Tianmu, memilih untuk berkhianat di saat kritis ini.
Dia malah memimpin pasukan untuk memberontak. Menduduki istana surgawi, dan memenggal roh sejati Yuan Shen Kaisar Yuan Hao dan Tianmu Wanci, serta membantai semua kerabat Kaisar Yuan Hao dan Tianmu. Peri Varietas akhirnya berhasil melarikan diri dari istana surgawi dengan mengandalkan teknik transformasinya yang luar biasa. Xiao Baibian, sudah bertahun-tahun lamanya, aku tidak menyangka kau akan begitu gegabah. Pencuri anjing Hongdi, kau mengkhianati kepercayaan dan membalas kebaikanmu dengan balas dendam. Dulu, ayahku menganggapmu sebagai saudara, mewariskan kekuatan supranaturalmu, memberimu sumber daya yang tak terbatas, dan mencurahkan seluruh energinya untuk membinamu. Penyelamatan, kau sudah lama binasa. Tapi bagaimana kau melakukannya? Ketika ayahku, permaisuri, dan kaisar berada dalam bahaya terbesar, kau malah memilih untuk memanfaatkan bahaya dan memimpin pasukan untuk memberontak. Dasar bajingan berhati serigala, kau membantai 10 triliun makhluk hidup di surga demi kepentingan dan hak pribadimu sendiri. Apakah kau masih punya sedikit hati nurani, dasar binatang buas yang tidak sebaik babi atau anjing? Peri Variasi meraung dengan sangat bersemangat. Menghadapi penghinaan seperti itu, Kaisar Hong tetap acuh tak acuh. Xiao Baibian, sudah bertahun-tahun lamanya, mengapa kau tidak mengerti bahwa dengan prestise dan kekuatanku saat itu, aku tidak cukup untuk meraih posisi Kaisar Langit? Jika aku tidak memiliki dukungan di belakangku, bagaimana aku bisa mengamankan posisi Kaisar Alam Semesta Besar? Kau masih polos seperti dulu. Ayahmu, permaisuri, dan permaisurimu jatuh, bukan karena aku, tetapi karena mereka berada di pihak yang salah. Bahkan jika aku tidak membunuh mereka, mereka akan mati. 2,5 bijak kecil berani menyinggung penguasa tertinggi langit. Apakah kau tahu betapa seriusnya konsekuensinya? Jika 9 klanmu abadi, seluruh alam semesta merah akan mengalami bencana kepunahan. Dan aku, Kaisar Hong, memilih kebenaran untuk membunuh kerabat demi miliaran ras di alam semesta. Jika aku mengorbankan 2 ras Kaisar dan Ibu Langit, aku dapat menukarnya dengan perdamaian alam semesta selama ratusan juta tahun dan menghindari bencana kepunahan. Apalagi membunuh orang tuamu, itu bahkan membunuh orang tuamu sendiri. Jika saudara kandungku membunuh orang tua kandungku, Kaisar ini tidak akan ragu. Cinta tanpa batas, demi alam semesta, Kaisar ini bersedia hidup selamanya dan menanggung aib yang tak berkesudahan. Kata Kaisar Hong dengan tegas. Dasar kau bahkan tak sebaik binatang buas, kau mencari alasan-alasan muluk untuk kekuasaan dan statusmu sendiri. Kau bahkan bisa mengkhianati saudara-saudaramu, apalagi yang tidak bisa kau lakukan. Jika Patua Yuan Hao benar-benar menganggapku sebagai saudara saat itu, dia tidak akan membawa ratu ibumu pergi. Jika ratu ibumu memilihku untuk menjadi kaisar, dia tidak akan berakhir dengan kehancuran fisik dan spiritual. Melihat wajah ibumu, aku akan membunuhmu dengan tegas dan tidak akan membuatmu terlalu menderita, jadi kau bisa pergi dengan tenang. Suara Kaisar Hong terdengar. Aku melihat jarinya mengetuk ringan. Bab 1604. Suasananya suram dan mencekik. Kekosongan itu sunyi. Begitu Kaisar Hong menunjuk, cahaya pemusnah meledak dari kehampaan. Cahaya pemusnah ini mengandung hukum cahaya tingkat 9. Kekuatannya miliaran kali lebih besar daripada laser paling menakutkan di dunia. Di bawah satu jari ini, tampaknya mampu menghancurkan 100.000 bintang dalam sekejap. Peri Variasi putus asa. Apakah kau akan mati? Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya semuanya sia-sia. Bersembunyi di laut kekacauan selama bertahun-tahun, ditipu dan diculik di mana-mana, dan bahkan menjadi orang yang paling kubenci. Aku hanya berharap suatu hari nanti aku akan memiliki cukup kekuatan untuk menemukan Kaisar Hong dan membalas dendam. Tapi, semua perjuangan dan perlawananku pada akhirnya hanyalah mimpi. Aku bahkan jatuh ke dalam perangkap Kaisar Hong dan diperhitungkan olehnya dari atas sampai bawah. Pada akhirnya, duri Tusuci juga akan jatuh ke tangannya. Ayah, Ibu, maafkan aku, tapi putriku pada akhirnya tetap tidak mampu membalas dendam atas dendam darah kalian. 2 garis air mata jernih jatuh dari rongga matanya. Saat ini, Peri Varietas merasa begitu tak berdaya dan putus asa di dalam hatinya. 1 pukulan penuh dari Sein Dao Surgawi sudah cukup untuk membunuhnya. Tepat pada saat ini, aku melihat cahaya yang sekarat di depanku tiba-tiba melambat dan bahkan berhenti. Kekacauan dan kehampaan membeku dengan sangat aneh. Peri abadi tercengang astonished. Situasinya bagaimana? Waktu, apakah telah membeku? Pada saat ini, sebuah lengan tiba-tiba muncul di belakangnya, memeluk pinggangnya. Dalam sekejap mata, jangkauan cahaya pemusnahan melesat keluar, bahkan membawanya keluar dari aura kelemahan. Peri Varietas menoleh ke arah Perdana Menteri. Segera bingung. Aku melihat wajah yang familiar muncul di depanku. Bukankah ini murid Chen Yuan? Hanya tingkat ke-10 dari basis kultivasi Kaisar Dewa, mengapa kau di sini untuk ikut bersenang-senang? Orang ini. Detik berikutnya. Keadaan waktu yang berhenti kembali.
Sinar pemusnahan yang ditembakkan oleh Kaisar Hong sebenarnya meleset. Bagaimana mungkin, di bawah selubung halo yang lemah, bagaimana kau bisa lolos dari pukulan telak Kaisar ini? Apakah ini, hukum waktu? Kaisar Hong mengamati kedua pupil matanya. Tidak jauh dari situ, seorang pria dan dua wanita tiba-tiba muncul. Di antara kedua wanita itu, yang satu adalah Master Ilahi tingkat 7, dan yang lainnya adalah Master setengah suci. Mereka semua seperti ayam dan anjing, tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi ada juga seorang pria tampan dari peringkat ke-10 Kaisar Dewa. Pria ini hanya memiliki peringkat ke-10 Kaisar Dewa, tetapi ada pagoda sederhana dan megah yang melayang di belakangnya. Aura sajak dao yang terpancar dari pagoda ini sangat kuat. Fluktuasi makna mendalam waktu bahkan membuat dia, seorang bijak surga, merasa berdebar-debar. Ini, Taois waktu tingkat 11. Mungkinkah ini artefak waktu yang lahir di kota semesta? Apakah kau itu, dewa jahat sesat? Apakah kau memegang ketiga artefak dao bawaan? Kaisar Hong tiba-tiba menyadari. Tetapi keserakahan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera muncul di matanya. Apakah ini tiga artefak dao bawaan? Termasuk duritus suci di tangan peri varietas, itu 4 buah. Jika seseorang dapat membunuh bidat jahat ini, bukan hanya ia dapat memanen 4 harta karun tertinggi, tetapi juga membunuh bidat itu, yang merupakan prestasi besar. Ia pasti akan diberi penghargaan oleh para petinggi di dunia atas. Di antara mereka, hadiahnya cukup besar untuk membuatnya memenuhi syarat untuk meningkatkan kekuatannya ke alam bijak dao surgawi. Bunuh putra ini, ia akan memiliki masa depan yang cerah. Sebelum Kaisar Hong dapat bergerak, Chen Yuan melepaskan peri varietas dari pelukannya. Aku melihatnya meletakkan satu tangan di punggungnya dan melangkah maju. Orang-orang di tempat ini, apakah kalian berani bergerak? Sepertinya kau tidak tahu cara menulis aksara mati. Jika kau menghapus kultivasimu, tempat ini mungkin akan menyelamatkan hidupmu, jika tidak, kau akan jatuh di sini hari ini. Kata Chen Yuan acuh tak acuh. Chen Yuan penuh tekanan. Namun, mengingat ia hanya memiliki tingkat Kaisar Dewa ke-10, agak menggelikan untuk mengatakan ini. Pihak lain adalah seorang suci surga. Seorang suci sejati. Kau adalah Kaisar Dewa tingkat ke-10, dan kau akan membantai orang suci ketika kau membuka mulutmu. Apakah itu sedikit berlebihan? Seperti anak TK yang ingin membunuh juara sanda, mungkinkah itu terjadi? Pupil mata Kaisar Hong membeku. Sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Hanya karena kau ingin membunuh Seng. Kau mungkin tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang suci sejati dari surga. Dengan tingkat kultivasimu, lalu apa gunanya kau menguasai 3 senjata hebat? Kau bahkan tidak tahu apa itu kekuatan seorang suci. Misteri pupil ganda, bukalah dunia. Mata Hong diterpejam. Dalam sekejap, kekosongan kekacauan terguncang. Sumber kekacauan tak terbatas berjatuhan dengan liar. Terlihat 2 cahaya hitam menyembur keluar dari pupil ganda Hongdi. Cahaya itu benar-benar menembus lautan udara kacau, membelah kekacauan menjadi 2, udara jernih dari kekacauan naik, dan udara keruh turun. Itu seperti awal mula langit dan bumi. Pupil ganda ini membuka langit, dan membuka dunia seluas sekitar 100 tahun cahaya dalam sekejap mata. Chen Yuan, Diji, Dewa Salju, dan peri varietas jatuh ke dalam domain pupil ganda hampir seketika. Di medan ini, semua orang hanya merasa seperti sapi yang berada di lumpur dan sulit untuk bergerak. Sekelompok semut, kalian bahkan tidak tahu seberapa besar jurang pemisah antara yang disebut Dewa Penguasa Alam Semesta dan Setengah Suci, serta suci sejati dari surga. Di lautan kekacauan ini, hanya suci sejati dari surga yang dapat membuka alam kekuatan supranatural. Dalam domain pupil ganda saya, semua makna mendalam dari hukum dan kekuatan supranatural yang telah kalian pahami akan hilang. Pupil ganda saya adalah jalan menuju tak terkalahkan. Bahkan para suci di alam yang sama, Kaisar ini dapat menghancurkan mereka, apalagi kalian sekelompok semut. Kaisar Hong mencibir dengan jijik. Lagi pula, dewa jahat sesat ini terlalu buruk. Sama sekali tidak memiliki pengalaman bertempur. Dia memegang menara waktu di tangannya, jadi dia bisa saja mengambil inisiatif dan mengejutkannya. Meskipun serangan biasa sulit menyebabkan kerusakan fatal pada suci surga, bahkan jika dia dipenjara oleh waktu, dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Tetapi dengan 3 senjata dao di tangannya, jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal, dia seharusnya dapat melukai suci dao surgawi dengan parah. Tapi kau harus berpura-pura. Ini akan langsung menghilangkan kesempatan. Menunggu pupil ganda membuka langit dan menarikmu ke dalam domain pupil ganda, ini akan sepenuhnya jatuh ke wilayah lawan. Tuan muda, semua hukum dan kekuatan gaibku telah ditekan, dan aku sama sekali tidak bisa menggunakannya. Kata Diji dengan cemas. Tanpa kekuatan magis hukum, itu seperti harimau tanpa taring, kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya dalam sekejap.
Ternyata ini adalah metode dari bijak jalan surgawi, dan ini benar-benar dapat menekan dewa penguasa alam semesta dan yang semi-suci. Aku tidak tahu apakah ini bisa menekanku. Alam semesta awal, buka. Menara waktu melambat 10.000 kali. Kuali kekacauan, keluar. Hukum ruang lapisan ke-9, segel. Hukum 5 elemen tingkat ke-9, Mahamudra 5 elemen, tekan. Hukum jiwa tingkat ke-9, tabrakan jiwa. Hukum penghancuran tingkat ke-9, hancurkan gelombang cahaya. Hukum gravitasi lapisan ke-9, miliaran dihancurkan oleh gravitasi. Hukum kehidupan lapisan ke-9, kehilangan vitalitas. Area lubang hitam, hisap. Belah udara dengan satu kata. Pada saat ini, Chen Yuan tidak tahu tingkat kekuatan apa yang telah dia capai. Karena tidak ada standar pengukuran. Jadi di hadapan seorang bijak surga sejati, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Bab 1605. Chen Yuan mengetahuinya. Setelah membuka alam semesta awal, medan pupil ganda yang dikendalikan oleh orang bijak surga sama sekali tidak dapat menekannya. Meskipun medan pupil ganda ini mengandung hukum surga, itu adalah dunia sementara yang dibuka oleh orang suci surga. Memiliki kekuatan untuk mengendalikan satu sisi dunia. Tetapi ini hanyalah dunia semu, domain semu. Kualitas alam semesta awal yang dipadatkan oleh Chen Yuan jauh lebih tinggi daripada tingkat setengah matang ini. Itu adalah ruang kosmik yang sebenarnya. Dua domain dunia bertabrakan, dan Chen Yuan hampir menghancurkan domain pupil ganda Kaisar Hong dengan keunggulan absolut. Tidak berhenti di situ. Karena Chen Yuan tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari orang suci Dao Surgawi, dia terkejut dengan kekuatannya untuk membuka dunia sejak awal. Jadi tanpa ragu-ragu, dia mengorbankan dua senjata Dao bawaan untuk mengendalikan dan menekan Kaisar Hong. Dia langsung tertahan di tempatnya. Setelah itu, Chen Yuan meluncurkan combo. Kekuatan 13 hukum meledak dalam sekejap, dan diberkati dengan kekuatan dunia alam semesta asli, dan semuanya berada di lantai 9. Kekuatan itu meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, Kaisar Hong langsung dipukul dan dipaksa. Tetapi di bawah tekanan menara waktu dan kuali kekacauan. Sebagai seorang bijak surga, dia dituduh tidak mampu bergerak. Dia hanya bisa direduksi menjadi target hidup untuk serangan gila. Puluhan jurus tiba-tiba hilang oleh Chen Yuan. Pada akhirnya, di bawah serangan yang sangat dahsyat ini, tubuh suci Dao surgawinya hancur berkeping-keping. Pada saat tubuh sucinya runtuh, domain lubang hitam Chen Yuan mengambil kesempatan untuk menyedotnya ke alam semesta purba. Tidak. Mengapa ini terjadi? Mengapa domain pupil ganda Kaisar ini ditekan? Jangan berani-berani berpikir untuk melawan. Tubuh suci Kaisar ini abadi, roh purba abadi, dan dapat membentuk kembali tubuh fisik dalam sekejap. Kau tidak bisa membunuhku. Tubuh Kaisar Hong yang hancur ingin bersatu kembali. Tetapi detik berikutnya, pohon asal di alam semesta asli tiba-tiba terpecah menjadi puluhan ribu tentakel, seperti pedang tajam, tiba-tiba menusuk ke dalam asal suci Kaisar Hong. Mulai menyerap dengan sangat cepat. Kaisar Hong merasa ngeri ketika menemukan bahwa di bawah selubung tentakel pohon besar ini, dia sama sekali tidak mampu bersatu kembali dengan tubuh fisiknya. Sang suci sedang tersedot oleh kegilaan. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kerja kerasnya selama bertahun-tahun secara bertahap tersedot habis. Pada akhirnya, bahkan jiwa sucinya pun lenyap di antara langit dan bumi. Tidak, tidak, tidak. Kaisar ini adalah seorang suci surga, abadi, dan penguasa alam semesta. Mengapa dia jatuh di sini hari ini? Aku sangat tidak rela. Jiwa suci Hongdi mengeluarkan raungan terakhir di alam semesta purba. Tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari situasi jatuh. Para suci jatuh. Sebuah penglihatan mengerikan tiba-tiba muncul di lautan kekacauan. Tampaknya ada hujan darah yang menutupi seluruh kehampaan. Dan kali ini, secerca pencerahan lahir di hati Chen Yuan. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya suci. Kemegahan ilahi tubuh suci itu tampak menerangi kehampaan yang kacau. Ding! Selamat kepada tubuh suci tuan rumah, evolusinya 70%. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan mata pupil ganda. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami 5% dari lapisan ke-9 hukum cahaya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami misteri pupil ganda dan melihat semua kebohongan di dunia. Chen Yuan tiba-tiba membuka matanya. Pupil gandanya tiba-tiba berubah menjadi sepasang pupil ganda. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya tak terbatas. Namun segera, matanya kembali normal. Apakah ini pupil ganda? Sepertinya penglihatanku memang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan hal-hal yang kulihat lebih jauh, dan aku hampir bisa melihat hal-hal sejauh 1 tahun cahaya. Tidak perlu khawatir tentang rabun jauh lagi. Aku tidak menyangka bahwa alam semesta awal memiliki fungsi yang begitu kuat, dan mampu merampas kekuatan dan fisik ilahi para santo surga dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Ruang alam semesta awal telah meluas hingga 5 tahun cahaya.
Ternyata aku bisa langsung mendapatkan evolusi tubuh Santo dengan melahap Santo surga. Kemampuan ini tampaknya jauh lebih kuat daripada penguasa dewa alam semesta. Diiringi oleh jatuhnya Kaisar Hong. Diji tercengang. Suesen tercengang. Peri Varietas tercengang. Bahkan Peri Danyin, orang yang dipenjara oleh Chen Yuan di alam semesta awal itu, tercengang. Inilah orang suci dari surga. Keberadaan tertinggi dalam legenda. Bahkan jika dia berkata bunuh, dia akan membunuh. Jatuh di tempat. Sang suci surga, di depan pria tingkat 10 kaisar ini, tanpa diduga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Langsung tersapu oleh gelombang. Kemampuan keluaran yang dahsyat itu, kemampuan pengendalian yang menakutkan. Tu Seng, jadi itu benar-benar bukan hanya omong kosong. Peri Variasi menarik napas. Dia jelas bukan kaisar dewa tingkat 10, pria ini jelas berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Mampu membantai para suci sesuka hati, kemampuan yang menakutkan seperti itu, hampir tidak berbeda dengan sang bijak surga. Tapi bagaimanapun juga, Chen Yuan menyelamatkan hidupnya dan membunuh Kaisar Hong. Dia mengingat kebaikan ini. Peri Variasi. Kebaikan plus 10. Peri Variasi. Kebaikan plus 10. Peri Variasi. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 50 poin. Kau, siapa kau dan mengapa kau menyelamatkanku? Peri Baibian berpura-pura tidak mengenalnya, dan bertanya dengan nada halus. Saudara Baibian, kau membosankan. Kau belum melepas jubah suci di tubuhmu, apa kau pikir aku tidak mengenalimu? Apakah kau lupa persahabatan kita sebagai saudara? Kata Chen Yuan sambil tersenyum. Baiklah, karena sudah terbongkar. Maka berhentilah berpura-pura. Saudara Chen, kau terlalu pandai bersembunyi. Siapa sangka seorang pria peringkat ke-10 Kaisar Dewa benar-benar bisa membunuh seorang suci. Dibandingkan denganmu, persembunyianku mungkin tidak ada apa-apanya. Jika aku tidak salah, Tuan Kota Xuanjian, Presiden Nirvana, Presiden Seduktif, dan 3 orang suci kota semesta sebenarnya adalah kau yang ingin kuburu. Apakah kau dewa sesat jahat itu? Setelah sekian lama, ternyata pria ini adalah yang paling ganas. Konon, para sesat jahat sangat ganas, dan mereka suka membantai dewa, setengah suci, dan bahkan orang suci surgawi. Mampu melahap asal mula basis kultivasi orang lain, dan dengan cepat memperkuat diri sendiri. Benar saja, rumor itu benar. Para penguasa dewa, setengah suci, orang suci surgawi, umumnya sulit dibunuh. Mengalahkan lawan itu mudah, tetapi untuk membunuh lawan, umumnya dibutuhkan setidaknya beberapa alam lebih tinggi dari lawan. Namun, para dewa sesat dapat dengan mudah membantai para dewa, bahkan membantai para orang suci, dan dapat mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, yang sungguh mengerikan. Tidak heran jika di lautan kekacauan, ketika membicarakan bidah dewa jahat, ekspresi orang-orang berubah. Namun, Peri Baibian dapat merasakan bahwa Chen Yuan tampaknya tidak memiliki sedikit pun niat jahat terhadapnya. Bidah dewa jahat macam apa itu? Jika kau ingin melakukan kejahatan, tidak ada alasan untuk itu. Aku adalah aku, itu kembang api yang berbeda. Peri Baibian, toh aku telah menyelamatkan hidupmu, bukankah seharusnya kau berjanji dengan tubuhmu? Kata Chen Yuan tanpa menyembunyikan apapun. Peri Baibian tidak tahu berapa banyak orang yang telah ditipunya. Tidak perlu berpura-pura anggun di depannya. Lebih baik bersikap apa adanya. Bagaimanapun, Chen Yuan telah memutuskan untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke alam semesta. Setelah gelombang ini kembali ke alam semesta, gelombang berikutnya akan datang ke lautan kekacauan, dan mungkin tidak ada yang tahu berapa tahun akan berlalu. Untuk mencegah kecelakaan, setuju atau tidak, aku akan membawamu kembali terlebih dahulu sebelum membicarakannya. Bab 1606. Saat itu, ketiga orang suci yang telah kembali ke kota alam semesta. Tuan Kota Xuanjian, Presiden Jimmy, dan Presiden Seduktif, melihat kekacauan di istana Tuan Kota. Mereka langsung diliputi kebingungan yang tak berujung. Terutama Tuan Kota Xuanjian. Mulutnya ternganga lebar, seolah-olah ia akan mengamuk. Ia merasa ingin sekali membuka Jiange. Berdoa agar latar belakang keluarganya tidak terungkap. Tetapi setelah Jiange dibuka, isinya kosong, bahkan tidak ada satu jarum pun yang tersisa. Tidak, pedang terkenal dalam koleksiku, serta pecahan Excalibur Hong Meng kuno, semuanya hilang. Pencuri anjing, kau terlalu licik. Tuan Kota Xuanjian sangat marah. Ia segera berlari ke ladang obat seperti orang gila lagi. Apa yang aneh, apalagi ramuan kekacauan yang dibudidayakan di ladang obat, bahkan tanahnya pun digali. Sialan kau. Setelah itu, Tuan Kota Xuanjian bergegas ke mata air roh kekacauan awal lagi, dan hampir pingsan tanpa melihatnya. Teratai hijau kacau yang ia budidayakan selama ratusan juta tahun ternyata dicuri. Bahkan air dari mata air spiritual pun dikuras habis. Akhirnya, Tuan Kota Xuanjian bergegas ke kantor Tuan Kota. Hal yang paling berbahaya telah terjadi.
Puluhan miliar dana publik koin kekacauan yang dikumpulkan oleh kantor umum dicuri tanpa ampun. Bahkan kristal alam semesta asli senilai 5 juta yuan pun dirampok. Sudah berakhir. Tuan Kota Xuanjian hanya merasakan merinding di hatinya. Jika orang lain merebut kristal alam semesta asli ini, tidak apa-apa, itu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman besar. Tetapi orang yang merebut kristal alam semesta asli itu adalah sesat dewa jahat. Jika sesat jahat ini memperoleh sejumlah besar kristal alam semesta primordial, tingkat pertumbuhan alam semesta awalnya akan sangat cepat. Cukup untuk membuat kekuatannya meroket dalam waktu singkat. Kerusakan yang ditimbulkannya akan langsung meningkat lebih dari 1 tingkat. Melihat bahwa rumah Tuan Kota, yang telah ia kelola selama bertahun-tahun, telah berubah menjadi berantakan seperti ini. Tuan Kota Xuanjian tidak tahan lagi. Anjing, aku ingin melihat siapa dirimu. Mata surgawi Taiksu, bukalah. Kembali ke masa lalu dan lihatlah masa lalu. Aku melihat 2 cahaya ilahi menyembur keluar dari mata penguasa kota Xuanjian, menembus kehampaan. Petik 2. Sungai waktu yang panjang muncul di langit di atas kediaman penguasa kota. Di bawah tatapan Taiksu Tianyan, layar waktu kediaman penguasa kota mulai bergerak mundur. Segera, tepat sebelum kediaman penguasa kota dijarah. Apa yang terjadi? Mengapa bahkan tidak bisa kembali ke masa lalu, tidak bisa melihat jejak dewa-dewa jahat sesat yang menyerang dan menjarah kediaman penguasa kota? Penguasa kota Xuanjian terkejut. Pihak lain pasti telah menggunakan artefak Taois waktu untuk menghentikan bagian ruang dan waktu ini. Di bawah penghentian aliran waktu, mereka menjarah seluruh kediaman penguasa kota dalam waktu kurang dari 1 detik, jadi bahkan ketika waktu kembali, mereka tidak dapat melihat pemandangan kediaman penguasa kota yang dijarah. Tetap gunakan cermin reinkarnasiku. Presiden yang menggoda itu mengangkat tangannya dan mengulurkan sebuah cermin. Alam ini, berdesir, ke sungai waktu yang panjang. Sebuah gambar akhirnya muncul di cermin. Dalam gambar itu, seorang pria dan 2 wanita berjalan memasuki kediaman penguasa kota dengan angkuh. Ketiga prajurit itu terbagi menjadi 3 kelompok, dan mulai tanpa ampun menggeledah rumah Tuan Kota. Saat melihat penampilan ketiga orang ini, Tuan Kota Xuanjian, Presiden Jimmy, dan Ketua Guild Seduktif, ketiganya sekali lagi tampak bingung. Bukankah ini, anak yang kutemui di jalan tadi? Dia dihalangi oleh Peri Danyin. Tidak, Peri Danyin dalam bahaya. Dia adalah seorang bidat. Tingkat ke-10 Kaisar Dewa hanyalah penyamarannya. Kekuatan aslinya jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani Peri Danyin dan yang lainnya. Sialan, aku tertipu. Pencuri bidat ini benar-benar licik. Dia benar-benar lolos di depan mata kita, dan kita bahkan tidak mengenalinya. San Sheng terstunet pada saat yang sama. Dalam sekejap, dia merasa IQ-nya diremukkan ke tanah. Anjing ini benar-benar mempermainkanku. Orang suci agung dari surga ternyata tertipu oleh kemampuan aktingnya yang buruk. Muntah darah. Marah. Mengamuk. Bergerak cepat, mungkin kalian bisa menangkapnya sekarang. Suara penguasa kota Xuanjian meredam. Ketiga orang suci itu siap meninggalkan kota lagi. Tiba-tiba, di kehampaan yang kacau di kejauhan, terdengar suara ratapan. Di kehampaan yang tak berujung, hujan darah merah benar-benar turun. Ini, langit dan bumi berbagi kesedihan, hujan darah yang kacau. Mungkinkah seorang santo dari surga telah jatuh? Lihatlah arah hujan darah itu, sepertinya itu arah pelarian dewa sesat. Mungkinkah dewa sesat telah membantai orang suci? Presiden yang menggoda itu menebak. Begitu kata itu keluar, kedua orang suci lainnya tiba-tiba tersentak. Pencuri anjing sesat itu ternyata memiliki kekuatan untuk membantai seorang orang suci. Jika demikian, lalu, apakah mereka masih ingin mengejarnya? Apakah tidak mungkin untuk mengejarnya setelah berhasil? Ini terlalu menakutkan. Orang suci Dao Surga abadi, tubuh emas mereka tak terkalahkan, roh primordial mereka abadi, dan mereka bersinar dengan Dao Surga. Keberadaan seperti itu benar-benar bisa dipenggal kepalanya. Kengerian kesesatan dewa jahat itu sungguh tak terbayangkan. Tepat ketika San Sheng ragu-ragu, boom, terlihat retakan di kehampaan yang kacau. Napas yang sangat menakutkan tiba-tiba turun. Seluruh kota kekacauan terguncang. Tanah mulai bergetar. Gelombang udara tak terbatas bergulir liar, dan ratusan ribu master dewa alam semesta di kota alam semesta begitu terhimpit sehingga mereka tidak dapat bergerak di bawah tekanan super ini. Bahkan beberapa master dewa langsung terhimpit ke tanah. Napas mengerikan itu menghancurkan langit. Seorang pemuda tampan yang bermandikan cahaya suci tak terbatas turun dengan paksa di atas kereta yang ditarik oleh 9 naga sejati kuno. Ke-9 naga sejati kuno itu semuanya adalah naga emas berdarah murni dengan 9 cakar dan aura semi suci. Semi-san menarik kereta. Barisan Mi ini juga mengagumkan. Ini, siapa sih ini? Mengapa auranya begitu memaksa, begitu menakutkan? Bahkan jika itu adalah seorang suci surga, ia tidak akan memiliki aura yang begitu menakutkan.
Hanya dengan melepaskan tekanan, ia dapat menekan ratusan ribu dewa dan membuat mereka berlutut di jalan. Ini, mungkinkah, kedatangan Raja Bijak Surga? Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Saat pemuda ini mendarat di kota alam semesta. Tuan Kota Xuanjian, Presiden Nirvana, dan Presiden Seduktif, ketiga raksasa itu, benar-benar berlutut dan menyambut mereka di hadapan semua orang. Xuanjian, Nirvana, Seduktif, lihat Seng Jun. Bangun. Namaku King Kong, dan aku diperintahkan untuk datang ke sini untuk membunuh bidah dewa jahat. Tapi apakah bidah itu ada di kota kosmik ini? King Kong Seng Jun bertanya dengan suara dingin. Ki Seng Jun, dewa sesat yang jahat, telah melarikan diri dari kota kosmos, dan bahkan menjara rumah tuan kota. Sekumpulan sampah. Mata King Kong Seng Jun terbelalak, dan dia menamparnya dengan punggung tangan. Telapak tangannya mengembun menjadi 3 jejak tangan, yang menghantam keras wajah ketiga orang suci itu. Ketiganya terlempar tiba-tiba. Orang suci agung dari surga ternyata ditampar oleh pemuda di jalanan ini. Telapak tangan itu tampak ringan dan lembut, tetapi ketika mengenai wajah mereka, darah orang suci Dao Surgawi menyembur deras. Maafkan saya, Raja Suci, tolong beri kami kesempatan, kami bersedia menebus kesalahan kami dan melakukan perbuatan baik. Cepat tunjukkan jalan untukku, dan tunjukkan arah pelarian si sesat yang jahat itu. Jika si sesat itu melarikan diri, kalian akan tahu akibatnya. Bab 1607. Saudara Chen, terima kasih banyak atas kebaikanmu yang telah menyelamatkan nyawaku. Jika ada kesempatan di masa depan, kau akan mendapatkan imbalannya. Soal janji tubuh, Saudara Chen, sebaiknya kau berhenti bercanda. Kau sudah memiliki keluarga yang indah di sisimu, jadi mengapa repot-repot menginginkan penampilanku yang seperti pohon willow? Lagi pula, aku masih punya hal-hal penting yang harus dilakukan. Sekarang Kaisar Hong telah meninggal, aku ingin kembali ke alam semesta merah, membersihkan para pemberontak, memulihkan seluruh keluarga, dan menyelamatkan klan Kaisar Surgawiku. Mari kita bertemu lagi nanti. Peri variasi menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Jelas berencana untuk menyelinap pergi. Benar saja, dia adalah anak keenam. Mendengar apa yang kau katakan, siapa yang tahu kapan kau akan membalas budi. Dan kau masih ingin melenyapkan kelompok pemberontak. Menurut apa yang kau maksud, kau benar-benar tidak berniat untuk mempertahankan posisimu sendiri. Inilah ritme dalam melakukan sesuatu. Bukankah Kaisar Hong mengatakan bahwa ada seseorang di belakangnya, jelas dia hanyalah boneka. Ada orang lain yang benar-benar mengendalikan alam semesta merah di balik layar. Kau akan membersihkan para pemberontak sekarang, apa kau yakin kau tidak akan dibersihkan duluan? Gadis Variety, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kakak Chen, apa maksudmu? Apa gunanya? Tentu saja, aku ingin membawamu kembali dan menjadikanmu Nyonya Yashai. Kau... Ekspresi malu dan marah muncul di wajah Very Variety. Tapi Chen Yuan sama sekali tidak meminta pendapatnya. Buka portal alam semesta asli secara langsung dan lemparkan dia ke dalamnya. Tidak masalah apakah keberuntunganmu turun atau tidak. Setidaknya aku tidak bisa membiarkanmu mati. Jika kau mati, berapa banyak poin peningkatan yang harus kuhilangkan? Ayo pergi, tidak cocok untuk tinggal di sini terlalu lama, ayo pergi secepat mungkin dan kembali ke alam semesta. Tuan Dewa Salju, Anda juga harus bersembunyi di alam semesta awal. Kata Chen Yuan dengan serius. Baik. Dewa Salju mengangguk, tetapi tidak bertanya mengapa. Dia percaya pada pengaturan Chen Yuan. Akhirnya, di kehampaan ini, hanya Di Ji dan Chen Yuan yang tersisa. Di Ji, orang yang paling kupercayai sekarang adalah kau, dan kultivasimu adalah yang terkuat. Aku akan mengecilkan alam semesta awal hingga seukuran debu, mempercayakannya padamu, dan membiarkanmu berkelana sendirian, lalu kembali ke alam semesta. Para santo surgawi itu pasti akan menggunakan beberapa cara untuk mengunci posisiku. Tidak ada yang tahu cara apa yang mereka miliki. Mungkin mereka bisa mengunciku dengan menghitung rahasianya. Dan jika aku bersembunyi di alam semesta asli, aku bisa menutupi rahasianya. Aku yakin mereka tidak akan mudah mengurungku. Jadi tugas penting selanjutnya untuk melarikan diri dipercayakan kepadamu. Aku akan terus memurnikan kristal alam semesta asli di alam semesta awal, dan memanfaatkan setiap waktu untuk meningkatkan kekuatanku. Selama kita melarikan diri kembali ke alam semesta, kita akan aman. Chen Yuan mencerna ingatan jiwa Kaisar Hong. Mungkin juga menyadari bahwa selama Bita Dewa Jahat muncul di lautan alam semesta, ia pasti akan diburu sampai akhir. Mungkin akan ada makhluk yang lebih kuat datang untuk memburunya. Jadi lebih baik berhati-hati. Di Ji terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia merasa bahwa tuan muda itu sedikit terlalu tenang. Dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Chen Yuan barusan, bahkan jika ketiga orang suci itu bergabung, mereka mungkin belum tentu menjadi lawan Chen Yuan. Rasanya sangat berharga.
Mengapa kau harus mengaku? Tentu saja, dia tidak keberatan. Lebih baik tenang. Tidak perlu bertarung dan membunuh sepanjang waktu. Tentu saja, bukan itu intinya. Intinya adalah orang yang paling dipercaya Chen Yuan sebenarnya adalah dia. Hal ini membuatnya terharu tanpa alasan. Dia hanyalah orang asing, dia tidak menyangka kepercayaan Chen Yuan padanya begitu dalam. Bahkan melampaui Dewa Salju. Dia benar-benar rela menyerahkan tanggung jawab melarikan diri kepadanya. DG. Tingkat kesukaan plus 1. DG. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 92 poin. Jangan khawatir Tuan Muda, saya akan mengantar Anda kembali ke alam semesta dengan selamat. Chen Yuan menepuk bahu DG. Seketika, sebuah portal ruang angkasa terbuka, dan Chen Yuan masuk. Detik berikutnya, alam semesta purba mewujudkan dirinya di kehampaan. Ia berubah menjadi butiran pasir seukuran setitik debu dan menempel pada tubuh DG. DG mengorbankan sayap terbangnya yang beradab tingkat 9. Terbang dengan kecepatan luar biasa. Semuanya terasa seperti sudah lama sekali. Padahal, hal itu hanya terjadi antara kilat dan batu api. Setelah Chen Yuan dan yang lainnya membunuh Kaisar Hong, mereka hampir tidak tinggal dan langsung melarikan diri. Kata-kata tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pada saat ini, King Kong Sengjun, penguasa kota Xuanjian, Presiden Nirvana, Presiden Seduktif, dan lainnya. Dia telah tiba di tempat peri Danyin dibawa pergi. Mengerikan, pertempuran singkat pecah di sini, dan setidaknya puluhan dewa kosmik telah gugur. Dan dia mati di bawah senjata Dao. King Kong Sengjun menatap kehampaan, dan seolah menilai semua yang terjadi di kehampaan ini dalam sekejap. Peri Danyin, apakah sesuatu yang tak terduga terjadi? Tuan kota Xuanjian merasakan sakit seperti tusukan jarum di hatinya. Penyesalan bercampur. Hanya sedikit, dia jelas telah bertemu dengan kesesatan dewa jahat. Tapi pencuri ini malah berpura-pura menjadi pengecut. Bahkan berinisiatif mencari keadilan dari mereka. Siapa sangka dewa jahat yang agung dan sesat itu begitu hina dan cabul. Tatapan yang menunjukkan bahwa dia diintimidasi. Membuat mereka secara naluriah menepis keraguan. Tuan kota Xuanjian memang sedikit mengagumi Peri Danyin. Dan selalu menganggap Peri Danyin sebagai wanitanya sendiri. Tidak ada yang ingin ikut campur. Tapi sekarang, Peri Danyin hampir ditangkap tepat di depan hidungnya. Itu adalah bidah dewa jahat, siapa yang tahu pengalaman tragis semacam apa yang akan dihadapi Peri Danyin setelah tertangkap. Pencuri anjing ini terlalu pandai berakting. Selain itu, tingkat kultivasinya terlihat sangat nyata, sepertinya dia tidak menyembunyikan kultivasinya, yang membuat kita melewatkannya. Tuan kota Xuanjian menjelaskan. Sampai sekarang, apakah kau masih ingin menghindari tanggung jawab atas kesalahanmu sendiri? Bidat ini sangat licik. Dia datang ke kota kosmik kali ini dan menjara banyak bahan kultivasi. Sekarang dia pasti ingin kembali ke alam semesta asalnya. Selama dia kembali ke alam semesta asalnya, kita akan terjebak di alam semesta. Terbatas oleh alam semesta asalnya, kita hanya dapat menampilkan kekuatan puncak Dewa Master paling banyak. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin untuk membunuh bidah dewa jahat. Oleh karena itu, dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri kembali ke alam semesta asalnya. Sebuah seringai muncul dari sudut mulut King Kong Sengjun. Dia dengan tegas menilai tujuan Chen Yuan. Setidaknya dibutuhkan 5 hari untuk kembali ke alam semesta asal terdekat dari sini. Dengan kata lain, pihak lain belum kembali ke alam semesta asal. Dengan kekuatan Raja Bijak Dao Surgawi, ia hanya perlu mencegat aura sisa yang pernah ditunjukkan oleh ajaran sesat dewa jahat itu. Itu sudah cukup untuk mengamankannya. Aku melihat pemuda itu meraih kehampaan, dan dia menangkap jejak napas energi yang ditinggalkan Chen Yuan di kehampaan yang kacau. Jari-jarinya dengan ringan. Sebuah rune misterius meledak di kehampaan, dan segera berubah menjadi aliran cahaya, mengejar ke arah lain di kehampaan yang kacau. Mengejar. Ajaran sesat dewa jahat ada di sini. Bab 1608. Konon, setelah Chen Yuan memasuki alam semesta awal, ditemukan bahwa Peri Baibian dan Peri Danyin sebenarnya berkomunikasi satu sama lain dengan penuh simpati. Keduanya cantik dan menawan, saling mengagumi, dan merasa sangat marah karena ditahan secara paksa oleh Chen Yuan. Mereka adalah pembangkit tenaga semi suci yang bermartabat dengan status bangsawan, tetapi sekarang mereka bahkan tidak memiliki kebebasan. Itu sangat membuat frustrasi. Mereka memarahi Chen Yuan karena bersikap seperti kura-kura. Perbuatan jahat Chen Yuan terlalu banyak untuk digambarkan. Tetapi setelah mengumpat, mereka menemukan bahwa sihir alam semesta awal tidak sesederhana yang dibayangkan. Apakah ini, alam semesta legendaris iblis bermutasi? Sepertinya bukan pemandangan mengerikan yang kubayangkan. Sepertinya tidak jauh berbeda dari alam semesta biasa. Cahaya bintang bersinar, matahari dan bulan mengalir, dan itu indah. Terlebih lagi,
Meskipun ruang kosmik ini sangat kecil, hanya kurang dari 10 tahun cahaya, penghalang ruangnya sangat kuat, dan alam semesta penuh vitalitas, dan masih terus berkembang. Terutama ketika pohon dunia tumbuh, ia akan melepaskan sajak daun bawaan. Dengan mengamati perubahan di alam semesta awal, Anda dapat memahami makna mendalam dari hukum surga dengan kejelasan yang tak tertandingi. Dikabarkan bahwa untuk menembus tingkat suci surgawi, tidak hanya tubuh sang suci yang perlu ditempa hingga 100%, tetapi juga sebagian jiwa perlu dipercayakan kepada pohon surgawi di alam semesta berdimensi tinggi, sehingga jiwa dapat terintegrasi ke dalam jalan surgawi dan menjadi yang surgawi. Anda akan dapat merasakan hukum surga yang sebenarnya dengan jelas. Hanya dengan cara ini dia dapat dianggap sebagai orang suci surga yang sejati. Peri Variasi berkata demikian. Begitu dia mengatakan ini, wajah Peri Danyin tiba-tiba berubah. Karena dia menemukan bahwa pohon dunia di alam semesta iblis yang bermutasi ini, persen mirip dengan pohon surga legendaris di alam semesta berdimensi tinggi di alam atas. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah mereka mengintegrasikan sebagian jiwa mereka ke dalam pohon dunia? Jika mereka benar-benar dapat menyatu dengan tubuh mereka, apakah itu berarti bahwa di alam semesta awal ini, mereka juga dapat membuktikan jalan mereka dan menjadi orang suci jalan surga? Tapi itu tidak benar. Bukankah ini alam semesta iblis yang bermutasi? Bukankah itu berarti bahwa hanya dengan naik ke alam semesta berdimensi tinggi di alam atas seseorang dapat membuktikan jalan dan menjadi orang suci jalan surga? Namun, naik ke alam atas kini menjadi sangat sulit. Karena kekacauan internal saat ini sangat serius. Kenaikan ke alam semesta dimensi tinggi memiliki jumlah tempat yang terbatas. Gerbang alam atas telah ditutup. Mungkin tidak mungkin untuk menunggu kesempatan dalam jutaan tahun. Konon, dewa penguasa alam semesta puluhan miliar tahun yang lalu dapat dengan mudah naik ke alam atas begitu saja. Sekarang, bahkan setengah bijak di puncak pun harus mengantre untuk membuat janji dan mendaftar, dan mereka harus melalui pintu belakang, hanya jika mereka memiliki latar belakang dan koneksi. Cara lain adalah naik langsung dari alam semesta tanpa memasuki lautan kekacauan. Namun, para guru ilahi yang telah naik dari alam semesta ke alam atas umumnya tidak dapat membawa artefak apapun, juga belum memoles tubuh seorang suci, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk langsung menyesuaikan diri dengan Tao. Setelah memasuki alam atas, Anda perlu hadir terlebih dahulu. Bekerja untuk raksasa dan tidak memiliki status resmi. Itu sangat rendah hati. Dibutuhkan setidaknya ratusan juta tahun kualifikasi untuk menjadi orang biasa dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang layak. Selama Anda selaras dengan Tao dan menjadi bijak surga, itu berarti Anda akhirnya berubah dari pekerja menjadi manajer. Dan kekuatan orang suci surgawi yang diberkati oleh kekuatan surga sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan dewa biasa di alam semesta. Mungkin proses seperti itulah. Peri Danyin mampu mempelajari beberapa rahasia alam atas karena dia mengenal pemilik kota Xuanjian. Dewa-dewa biasa di alam semesta bahkan tidak tahu bahwa alam semesta berdimensi tinggi telah menjadi sangat tertutup. Sebagian besar dari mereka berpikir itu karena mereka tidak bekerja cukup keras, itulah sebabnya mereka tidak dapat naik ke alam atas. Bahkan penguasa kota Xuanjian pernah menetapkan syarat tak terucapkan untuk Peri Danyin. Selama Peri Danyin bersedia menjadi wanitanya, dia dapat mempertimbangkan untuk menulis surat rekomendasi dari alam atas sebagai penguasa kota semesta. Dengan surat rekomendasi ini, dalam 10 tahun, dia pasti akan mendapatkan tempat untuk naik ke alam atas. Peri Danyin masih dalam pertimbangan. Tanpa diduga, dia diculik oleh Chen Yuan. Mungkinkah alam semesta awal yang bermutasi ini sudah memiliki potensi untuk ditingkatkan menjadi alam semesta berdimensi tinggi? Tanya Peri Danyin tiba-tiba. Penemuan ini mungkin cukup untuk mengejutkan seluruh laut kekacauan. Karena rima dao bawaan yang dipancarkan oleh pohon dunia itu benar-benar terlalu mirip dengan pohon dao surgawi. Jika alam semesta iblis yang bermutasi dapat terbukti suci, apakah itu mewakili semua dewa alam semesta di lautan kekacauan? Sebenarnya, itu adalah tipuan dari awal hingga akhir. Saat ide ini muncul di hati Peri Danyin dan Peri Baibian, mereka semua gemetar karenanya. Wajah kedua gadis itu hampir pucat. Chen Yuan mengabaikan bisikan di antara mereka. Dia langsung mengeluarkan 5 juta yuan kristal alam semesta asli dan memasukkannya semua ke dalam pohon dunia. Detik berikutnya, seluruh alam semesta awal terkejut. Pohon dunia mulai tumbuh dengan gila-gilaan. Semakin tinggi dan besar. Luas ruang seluruh alam semesta awal juga mulai meluas terus-menerus. 5 tahun cahaya, 10 tahun cahaya, 15 tahun cahaya, 20 tahun cahaya. Saat ini, Dewa Salju, yang selama ini mengamati dalam diam, tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia mendengarkan percakapan antara Peri Danyin dan Peri Baibian barusan, kata demi kata. Ternyata, naik ke alam atas telah menjadi sangat sulit. Tentu saja, dia tidak peduli apakah dia bisa naik atau tidak. Di dalam hatinya, hanya ada 2 hal sekarang.
Yang pertama adalah kembali ke alam semesta dan menyelamatkan umat manusia. Yang kedua adalah bagaimana caranya terikat erat dengan Chen Yuan. Jika aku menyelaraskan Dao dengan tubuhku dan mengintegrasikan diriku dengan alam semesta asal Chen Yuan, akankah aku bisa bersamanya secara sah? Pada saat itu, hubungan antara kita mungkin dapat langsung menembus batasan guru dan murid, dan kita tidak akan lagi terpisah satu sama lain. Demi cinta, Sue Shen akhirnya bertindak impulsif. Dia mempercayakan jiwanya ke pohon dunia. Pohon dunia menemukan kekuatan jiwa yang sangat murni, dan hendak melahapnya. Tetapi Chen Yuan segera menyadari ada yang salah. Ini sebenarnya jiwa Dewa Salju. Sial, apa yang kau lakukan? Kau telah hidup terlalu lama, apakah kau ingin bunuh diri? Chen Yuan buru-buru menggunakan kekuatan langit untuk menghentikan pohon dunia agar tidak menelan dan mencernanya. Pada saat ini, Chen Yuan, yang merupakan salah satu Dao surgawi alam semesta, tampaknya memiliki pesan permintaan jiwa di benaknya. Pihak lain berdoa untuk menjadi pengelola surgawi alam semesta asli. Chen Yuan tanpa sadar setuju. Tidak ada jalan lain, jika Dewa Salju gagal bekerja sama dengan tubuhnya, jiwanya akan terluka parah, dan tubuh serta rohnya akan hancur paling buruk. Ini bukan lelucon. Saat Chen Yuan setuju secara sadar. Detik berikutnya, di seluruh alam semesta purba, energi murni yang tak terbatas tiba-tiba mulai mengalir deras ke tubuh Dewa Salju. Ada juga serangkaian irama Dao bawaan dan cahaya ilahi, yang memperkuat tubuhnya. Tekanan napas pada tubuh Dewa Salju mulai meroket dengan kecepatan yang luar biasa. Dewa tingkat ke-8, Dewa tingkat ke-9, Dewa tingkat ke-10, setengah suci awal, setengah suci pertengahan, tanda seru, setengah suci akhir, puncak setengah suci, suci surgawi. Bab 1609. Saat Dewa Salju menjadi suci, ia dipenuhi pancaran cahaya, dan kekuatan seorang suci mendorong alam semesta. Kehendaknya seperti kehendak surga. Perasaan dingin menyapu alam semesta. Detik berikutnya, ratusan miliar kilometer salju selembut bulu angsa turun dengan tenang di seluruh alam semesta awal. Salju turun. Sepertinya sedang merayakan kelahiran Sue Seng. Menyaksikan Dewa Salju menyucikan. Momen ini, peri Danyin tercengang-astoniset. Peri variasi tercengang-astoniset. Bahkan Chen Yuan sendiri tercengang-astoniset. Ini adalah napas seorang bijak surga, dia disucikan. Peri variasi tercengang-astoniset. Bisakah kau benar-benar membuktikan Tao dan menjadi suci? Ya Tuhan, peri Danyin juga terkejut. Ini benar-benar membalikkan tiga pandangannya. Seorang master ilahi tingkat 7 dapat langsung disucikan. Terlalu berlebihan untuk langsung naik pangkat. Chen Yuan bahkan lebih terkejut. Dewa Salju menyatukan Dao dengan tubuhnya, membuktikan Dao dan menyucikan momen itu. Aturan alam semesta awal tampaknya diselesaikan sekaligus. Seketika itu juga, penghalang seluruh alam semesta menjadi lebih kuat. Hukum langit berevolusi dengan dahsyat, dan vitalitasnya di alam semesta tampaknya telah meningkat secara kualitatif. Tidak hanya itu. Dewa Salju menyatakan dan menyucikan, dan kecepatan penyerapan kristal alam semesta asli oleh alam semesta asli juga mulai meroket. Kecepatan perluasan area ruang angkasa juga semakin cepat. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Melihat alam semesta semakin besar, pohon dunia semakin kuat. Peri varietas langsung menyadari bahwa ini mungkin kesempatan luar biasa yang pernah dia temui. Jika dia melewatkannya, dia mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Dewa Salju, seorang master dewa tingkat 7, dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang suci. Tidak ada alasan mengapa dia, seorang puncak setengah suci sejati, tidak dapat menjadi seorang suci. Peri varietas menggigit bibirnya. Sepertinya semacam kesepakatan telah tercapai. Saudara Chen, tadi saya salah menuduhmu. Awalnya saya mengira Saudara Chen menangkap saya untuk menempatkan saya di bawah tahanan rumah. Saya tidak menyangka Saudara Chen ingin memberi saya kesempatan. Saya tidak tahu apa-apa. Saya minta maaf kepada Saudara Chen. Variety Fairy menyelesaikan ucapannya. Kemudian roh purba keluar dari tubuh secara langsung, dan terjun ke pohon dunia. Dia bahkan mulai menyelaraskan Tao dengan tubuhnya. Menempatkan asal mula jiwa sendiri di alam semesta asli dan menjadi bijak surga. Jelas, itu berarti sepenuhnya mengikat dirinya dan Chen Yuan bersama. Mulai saat itu, semua orang akan makmur, dan semua orang akan rugi. Dan karena Chen Yuan adalah penguasa alam semesta, dia akan memiliki dominasi mutlak. Alam semesta awal sebenarnya dapat diibaratkan sebagai sebuah perusahaan. Dan Chen Yuan adalah bos perusahaan ini. Ketika mereka menyatakan Tao dan menjadi suci di sini di Chen Yuan, itu berarti mereka menandatangani kontrak jiwa dengan Chen Yuan. Mari bekerja sama untuk mengembangkan perusahaan. Hanya saja perusahaan Chen Yuan masih terlalu kecil, dan mungkin akan dianeksasi kapan saja, atau jika terjadi sesuatu, akan langsung lenyap. Dan perusahaan besar,
kelompok besar, mewakili alam semesta berdimensi tinggi. Jelas lebih aman dan lebih kuat untuk terbang ke alam semesta berdimensi tinggi dan menjadi bijak surga di alam semesta berdimensi tinggi, tetapi kita harus mulai dari tingkat terendah. Jika ingin menjadi manajer, dibutuhkan introversi dan kualifikasi. Namun, di posisi Chen Yuan, ia bisa langsung menjadi manajer. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi untuk lautan kekacauan saat ini, involusi begitu serius, jalan menuju kenaikan terhalang, seberapa sulitkah membuktikan Tao dan menjadi suci? Tidak satu pun dari satu dewa kosmik yang mungkin berhasil. Mampu membuktikan Tao dan menjadi suci sudah merupakan peluang 1/1.000.000. Tidak ada hak untuk memilih-milih. Kapanpun ada kesempatan untuk penyucian, Anda harus merebutnya. Peri variasi berdoa untuk menjadi manajer alam semesta awal, apakah Anda setuju? Dalam pikiran Chen Yuan, sebuah suara kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar. Ini sepertinya suara pohon dunia. Setelah menyerap sejumlah besar kristal alam semesta awal, dan Dewa Salju menyesuaikan diri dengan Tao, bahkan pohon dunia tampaknya menjadi lebih cerdas. Setuju. Chen Yuan mengangguk. Pada saat ini, dia akhirnya memahami peran sebenarnya dari alam semesta awal. Ternyata, dengan menyerap alam semesta kuat lainnya dan membuktikan jalan menuju penyucian di sini, alam semesta asli juga bisa mendapatkan manfaat besar. Semakin banyak orang suci yang ada, semakin kuat alam semesta awalku, dan bahkan dapat dengan cepat berevolusi menjadi alam semesta kecil, alam semesta menengah, dan bahkan alam semesta besar. Saat Chen Yuan setuju, energi kacau yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengalami transformasi alam semesta awal mulai mengalir deras ke dalam tubuh peri varietas. Puluhan cahaya ilahi sajak Dao mulai menguat dengan gila-gilaan. Aura pada peri varietas mulai melambung. Semakin kuat dan semakin kuat. Akhirnya, dengan suara teredam, aura pada peri varietas akhirnya berubah. Aura suci yang menakutkan menyapu langit. Dunia terkejut. Cahaya suci bersinar di galaksi. Peri varietas akhirnya menjadi seorang suci. Ini belum berakhir. Energi kacau yang tak ada habisnya masih mengalir deras ke dalam tubuhnya. Orang suci tingkat awal. Orang suci tingkat menengah. Orang suci tingkat akhir. Kali ini, penguatan energi dan integrasi tubuh dan Tao benar-benar memungkinkan peri varietas untuk langsung menembus ke tahap akhir orang suci. Ini sungguh tak tertandingi. Ini adalah tahap akhir dari Sein Dao Surgawi. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Aku mengerti bahwa di alam semesta awal ini, karena jumlah orang yang cocok dengan Tao sangat langka, ketika mereka membuktikan Tao, mereka dapat langsung berintegrasi ke dalam urat utama pohon Dao Surgawi, sehingga mereka dapat memperoleh penguatan energi maksimum dan kendali yang sangat tinggi atas otoritas Dao Surgawi, termasuk rima Dao bawaan yang sangat kuat, jadi setelah tubuh cocok dengan Dao, dapat terjadi lompatan promosi. Peri Danyin tiba-tiba menyadari. Rasa iri di matanya hampir tidak bisa disembunyikan. Ada 12 urat utama pohon Dao pada hari itu. Jika dia juga membuktikan dirinya sebagai seorang santa sekarang, dia mungkin dapat langsung menembus ke tahap akhir santa. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia ditangkap secara paksa, jika dia benar-benar bersaksi dan menjadi suci di sini, maka di masa depan, kita hanya dapat menggunakan alam semesta ini sebagai fondasi. Itu sepenuhnya terikat pada takdir bidah dan dewa jahat. Sejak saat itu, kita akan hidup dan mati bersama. Ini bukan yang dia inginkan. Selain itu, dia adalah seorang alkemis suci peringkat ke-10, bakat yang langka, dan dia telah mengajukan permohonan untuk naik ke alam atas. Mungkin dia akan berada di kenaikan ke alam atas berikutnya. Tidak perlu mengikuti ajaran sesat dewa jahat untuk jalan pintas ini. Mungkin lain kali orang ini akan dipenggal oleh bos alam atas. Peri Danyin akhirnya menahan diri. Dewa Salju. Kebaikan +1. Dewa Salju. Kebaikan +1. Kebaikan saat ini, 98 poin. Pada saat ini, Sue Shen, yang telah berhasil membuktikan Dao, tanpa sadar menjadi lebih dekat dengan Chen Yuan. Bahkan jiwa terasa sangat dekat. Tampaknya jiwa di antara keduanya telah selaras satu sama lain, tanpa mempedulikan satu sama lain. Peri variasi. Kebaikan +10. Peri variasi. Kebaikan +10. Kebaikan saat ini, 70 poin. Peri variasi juga meningkatkan kesukaannya terhadap Chen Yuan. Ini adalah efek samping dari keselarasan dengan Tao. Chen Yuan adalah penguasa alam semesta, dan mereka selaras satu sama lain, hampir mempercayakan asal jiwa mereka kepadanya. Secara alami, akan ada respons yang lebih intim. Kata-kata dibagi menjadi dua bagian. Saat ini, King Kong Sengjun, penguasa kota Xuanjian, Presiden Jimmy, Presiden Yao Mei, dan lainnya telah melacak tempat jatuhnya Kaisar Hong. Apa yang terjadi? Nafas menghilang di sini. Sepertinya pertempuran yang lebih sengit terjadi di sini, dan tampaknya ada jejak penggunaan senjata Taois. Seorang santo surga terbunuh di sini.
Penyihir itu seharusnya bersembunyi di alam semesta asalnya, sehingga dapat sepenuhnya memblokir pelacakan nafas, tetapi terlalu naif untuk berpikir bahwa ia dapat lolos dari pelacakan penguasa ini hanya dengan metode ini. Dilihat dari nafas pertempurannya, ini seharusnya hanya penyihir tingkat dasar, yang telah memahami 13 hukum hingga tingkat ke-9, ditambah beberapa senjata Taois, yang mungkin merupakan tingkat menengah yang akan berevolusi, sehingga dapat membunuh Santo Surga, tetapi hanya itu, kekuatannya tidak perlu ditakuti di hadapan Raja Bijak Dao Surgawi. Kilatan dingin muncul di mata King Kong Sengjun. Tampaknya kekuatan spesifik Chen Yuan telah dianalisis hanya dengan menatap kehampaan. Bab 1610. Tentu saja. Raja Bijak Dao Surgawi jelas tidak tahu. Kekuatan Chen Yuan saat membunuh Kaisar Hong benar-benar berbeda dari kekuatannya saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa itu akan memakan waktu kurang dari setengah hari. Chen Yuan telah menyelesaikan transformasi seorang Santo Surga biasa, yang membutuhkan setidaknya 1 miliar tahun akumulasi untuk diselesaikan. Dewa Salju dan Peri Beragam menyatakan dan menyucikan, mengantarkan perubahan yang mengguncang bumi di alam semesta asli. Alam semesta awal dengan dua pengelola Dao Surgawi. Saat ini, ia telah meluas hingga 120 tahun cahaya. Pohon dunia juga telah tumbuh hingga ketinggian meter. Untuk sementara waktu, kecepatan di mana alam semesta primordial menyerap energi kekacauan secara langsung meningkat lebih dari 100 kali lipat. Aku benar-benar disucikan. Peri Beragam merasakan kekuatan di tubuhnya yang mengendalikan segalanya. Memanipulasi hukum langit dan bumi, melakukan apapun yang diinginkan, mengikuti hukum dengan kata-katanya, kehendaknya seperti langit, abadi dan kekal, dan ekaristi itu abadi. Rasanya agak aneh. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah menyatakan dan menyucikan diri seperti ini? Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak dewa kosmik dan para santo setengah langkah sepanjang hidup mereka. Awalnya, dia berpikir bahwa dibutuhkan banyak kesempatan dan rencana untuk mengalahkan banyak pesaing sebelum dia memiliki kesempatan untuk naik ke alam atas, menyatu dengan Dao, dan menjadi seorang bijak Dao surga. Tanpa diduga, kali ini, dia langsung menuju langit dalam satu langkah. Yang lebih mengejutkannya adalah roh primordialnya telah menyatu dengan urat utama pohon Dao surgawi dan menjadi salah satu dari 12 urat utama. Ini berarti bahwa jika suatu hari nanti, alam semesta awal ini benar-benar tumbuh dan dipromosikan menjadi alam semesta berdimensi tinggi. Maka, sebagai pengelola garis utama Dao Surgawi, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi raksasa. Memiliki otoritas tertinggi. Dewa penguasa alam semesta atau para setengah suci yang naik kemudian tidak akan pernah bisa melampauinya. Hanya Chen Yuan, penguasa alam semesta, yang memenuhi syarat untuk mengalahkannya. Lebih penting lagi, dia dapat tumbuh bersama alam semesta awal. Kecepatan peningkatan kekuatannya akan jauh melebihi para Santa Surgawi lainnya. Selama laju pertumbuhan alam semesta awal cukup cepat, sebagai salah satu dari 12 urat utama, dia akan langsung menerima pemberdayaan kosmik seiring dengan peningkatan kultivasinya. Tumbuh perlahan ke atas. Bahkan tidak akan ada terlalu banyak hambatan dan belenggu. Ini seperti menjadi mitra di awal sebuah bisnis. Begitu sebuah perusahaan tumbuh dan go public, perusahaan tersebut akan langsung memiliki saham dan membayar dividen di masa depan, dan nilainya akan meroket puluhan juta kali lipat. Tetapi bagi mereka yang bergabung belakangan, tidak peduli lulusan universitas top manapun Anda hanya bisa menjadi karyawan tingkat bawah, bahkan jika Anda bisa dipromosikan menjadi manajer. Itu hanya bisa dipromosikan ke manajemen menengah, dan batasnya terbatas. Dan dia sudah langsung berada di puncak batasnya. Peri. Varietas itu merasa sangat gembira. Tampaknya Chen Yuan semakin menarik perhatian. Mungkinkah pria ini bintang keberuntunganku? Sejak aku bertemu dengannya, aku tidak hanya mendapatkan jubah suci surgawi dan duri pembunuh suci, tetapi sekarang aku telah berhasil dipromosikan menjadi Santo Dao Surgawi. Bahkan Kaisar Hong jatuh ke tangannya. Meskipun dia tidak bisa membunuh musuh dengan tangannya sendiri, aku tidak bisa menahan rasa sedikit penyesalan di hatiku, tetapi ini bisa dianggap sebagai balas dendam. Mungkinkah kau yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkanku? Memikirkan hal ini, Peri Varietas hanya merasakan riak di hatinya. Dia telah dibutakan oleh kebencian selama bertahun-tahun. Tidak pernah memikirkan pria dan wanita. Sekarang setelah Hong dijatuh, pohon mati di hatinya, yang telah lama dicabut dari cinta, tampaknya tumbuh kembali. Dek, dek. Jantungnya berdetak 2 kali. Pipinya terasa panas. Tidak, ini pasti akibat dari disatukan. Chen Yuan, sebagai penguasa alam semesta purba, kehendak surga di alam semesta purba dibentuk oleh kehendak jiwanya. Aku selaras dengan Tao di sini, yang setara dengan menyatu dengan jiwanya, dan aku secara alami akan memiliki ilusi berada dekat dengannya dan bahkan ingin menyerah. Aku tidak boleh tertipu oleh perasaan ini, aku harus berpegang teguh pada hatiku dan tidak berubah seperti gunung. Peri Varietas menggelengkan kepalanya dengan kuat, berusaha keras untuk mengusir pikiran-pikiran kacau di benaknya.
Aku masih berkonsentrasi pada kultivasi jalan seorang pembunuh, dan cepatlah memurnikan duri Tuseng. Artefak Taois tingkat 11 ini awalnya hanya dimurnikan olehku, dan aku belum punya waktu untuk sepenuhnya memurnikan dan menguasainya. Sekarang setelah aku membuktikan Tao dan menjadi seorang suci, di alam semesta ini, aku mendapat berkah hukum surga, dan aku memiliki keunggulan unik dalam memahami metode rahasia yang diturunkan oleh Sang Guru. Ketika aku sepenuhnya memahami makna mendalam dari duri Tuseng, apalagi seorang bijak dari jalan surgawi, bahkan seorang bijak dari jalan surgawi, di bawah serangan mendadaku, mungkin bukan tidak mungkin untuk melukainya dengan parah. Lebih jauh lagi, alam semesta ini dijaga oleh artefak waktu bawaan. Perjalanan waktu tampaknya 1000 kali lebih cepat daripada perjalanan waktu di Laut Kekacauan. Itu berarti aku punya lebih banyak waktu untuk meningkatkan kekuatanku. Peri beragam itu harus menghela napas dengan emosi. Apa yang disebut bidah dewa jahat ini seperti menggantung. Jika dia tahu bahwa jalan kultivasi dewa sesat seperti ini, dia mungkin akan mengikuti jalan ini sejak dulu. Penipuan. Apa sih penipuan itu? Para raksasa di alam atas itu sengaja memutus jalan menuju kenaikan, hanya ingin memegang kekuasaan selamanya. Demi kepentingan diri sendiri, biarkan peringkat suci menguat. Dia bahkan sengaja memimpin jalan kultivasi yang salah, menyebabkan semua dewa master alam semesta terlibat secara gila-gilaan, dan hanya bisa menjadi semut di bawah-bawahan mereka. Menjadi hewan peliharaan tawanan mereka. Apa bedanya dengan anjing babi? Mereka mengerahkan segala upaya untuk mencekik semua dewa jahat dan bidah, hanya karena mereka takut seseorang akan menemukan jalan lain dan berhasil mendaki ke puncak. Pada akhirnya, itu akan mengancam dominasi mereka atas lautan kekacauan. Apakah ini benar? Jelas bahwa mereka dapat mengambil jalan lain, tetapi para raksasa di alam atas itu ingin menghalangi jalan tersebut. Mengapa hanya ada 6 alam semesta berdimensi tinggi? Mengapa tidak ada yang ke-7, ke-8, ke-9? Jika lebih banyak alam semesta berdimensi tinggi lahir, apakah itu berarti akan ada lebih banyak dewa kosmik yang dapat naik ke kesucian? Siapa bidah jahat itu? Peri Variety tidak dapat menahan diri untuk tidak termenung dalam-dalam. Pada saat ini, mata Chen Yuan telah tertuju pada Peri Danyin. Apa yang kau lihat? Kata Peri Danyin dengan gugup. Saat ini, pria adalah pisau dan aku adalah ikan. Jika Chen Yuan ingin melakukan sesuatu padanya, dia sama sekali tidak punya ruang untuk melawan. Peri Danyin, Tuanku Suer dan Peri Baibian telah terbukti suci. Basis kultivasi mereka telah meningkat pesat, dan kekuatan mereka telah melonjak lebih dari 100 kali lipat. Apakah kamu tidak punya ide sama sekali? Kenapa kau tidak tunduk padaku? Selama kau mau tunduk padaku, perselisihan di antara kita bisa dihapuskan, dan aku tidak peduli dengan kesalahanmu padaku. Itu bahkan bisa memungkinkanmu untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang suci, dan juga memberimu kebebasan. Jika kau ingin keluar, kau bisa keluar, dan jika kau ingin melakukan alkimia, kau bisa melakukan alkimia. Aku tidak akan memaksamu, apa yang kau inginkan. Kata Chen Yuan dengan ekspresi persuasif. Jangan berpikir aku tidak tahu. Jika aku bergabung dengan Tao di alam semesta awal ini, meskipun aku bisa membuktikan Tao dan menjadi seorang suci, kekuatanmu juga akan meningkat pesat, yang setara dengan memperkuat alam semesta iblismu secara terselubung. Aku tidak akan membantumu. Jangan anggap ini sebagai sedekah darimu, ini hanya saling menguntungkan. Kata Peri Danyin dengan bangga. Sebenarnya, dia juga sedikit tersentuh, Chen Yuan bersedia mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya, dia hanya perlu sedikit menurunkan posturnya. Tanyakan beberapa kata padanya, mungkin dia akan setuju. Tidak apa-apa, lupakan saja jika kau tidak mau, tetaplah jujur, jangan pernah berpikir untuk keluar dari kehidupan ini. Kata Chen Yuan terus terang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.